Jiwa terpilih, takdir besar. Di dunia bernama Alvaris, tempat di mana sihir dan logika hidup berdampingan. Legenda kuno selalu membisikkan tentang satu jiwa istimewa, sang terpilih. Jiwa ini tak lahir dari garis keturunan kerajaan, bukan pula dari para petapa suci. Ia muncul tanpa tanda, namun membawa takdir yang mengguncang dunia. Namanya Aira, seorang gadis desa biasa yang tumbuh di tepi hutan Velmora. Hidupnya sederhana, dipenuhi canda tawa. Namun jauh di lubuk hatinya selalu terasa getaran aneh setiap kali matahari terbenam. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Suatu malam, saat bintang jatuh melintasi langit, Aira melihat bayangan dirinya di danau. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Mata dalam pantulan itu menyala biru terang. Rambutnya terurai seperti api. Dan di dahinya terukir simbol kuno yang hanya ada di gulungan naskah para penjaga kuil. Simbol takdir besar. Keesokan harinya, desa Aira diserang makhluk kegelapan. Makhluk yang seharusnya telah punah ribuan tahun lalu. Dalam kekacauan itu, tubuh Aira diselimuti cahaya emas. Ia terbangun di tengah reruntuhan. Berdiri sendirian, tapi tak lagi lemah. Orang-orang melihatnya dengan mata penuh harap dan takut. Para penjaga kuil datang, sujud di hadapannya, menyebutkan ramalan. Saat dunia mulai retak, jiwa yang tak dicari akan bangkit. Ia bukan yang diminta, tapi yang dibutuhkan. Takdir besar mengalir dalam nadinya. Petik 2. Aira kini berdiri di persimpangan. Menjadi simbol harapan. Atau menolak semuanya dan kembali pada hidup lamanya. Tapi jiwa yang telah terbangun tak bisa kembali tidur. Takdir telah memilihnya. Dan ia, dengan segala ketakutan dan keberanian, melangkah ke medan legenda. Jiwa terpilih, takdir besar. Di dunia bernama Alvaris, tempat di mana sihir dan logika hidup berdampingan. Legenda kuno selalu membisikkan tentang satu jiwa istimewa, sang terpilih. Jiwa ini tak lahir dari garis keturunan kerajaan, bukan pula dari para petapa suci. Ia muncul tanpa tanda, namun membawa takdir yang mengguncang dunia. Namanya Aira, seorang gadis desa biasa yang tumbuh di tepi hutan Velmora. Hidupnya sederhana, dipenuhi canda tawa. Namun jauh di lubuk hatinya selalu terasa getaran aneh setiap kali matahari terbenam. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Suatu malam, saat bintang jatuh melintasi langit, Aira melihat bayangan dirinya di danau. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Mata dalam pantulan itu menyala biru terang. Rambutnya terurai seperti api. Dan di dahinya terukir simbol kuno yang hanya ada di gulungan naskah para penjaga kuil. Simbol takdir besar. Keesokan harinya, desa Aira diserang makhluk kegelapan. Makhluk yang seharusnya telah punah ribuan tahun lalu. Dalam kekacauan itu, tubuh Aira diselimuti cahaya emas. Ia terbangun di tengah reruntuhan. Berdiri sendirian, tapi tak lagi lemah. Orang-orang melihatnya dengan mata penuh harap dan takut. Para penjaga kuil datang, sujud di hadapannya, menyebutkan ramalan. Saat dunia mulai retak, jiwa yang tak dicari akan bangkit. Ia bukan yang diminta, tapi yang dibutuhkan. Takdir besar mengalir dalam nadinya. Petik 2. Aira kini berdiri di persimpangan. Menjadi simbol harapan. Atau menolak semuanya dan kembali pada hidup lamanya. Tapi jiwa yang telah terbangun tak bisa kembali tidur. Takdir telah memilihnya. Dan ia, dengan segala ketakutan dan keberanian, melangkah ke medan legenda. Jiwa terpilih, takdir besar. Di dunia bernama Alvaris, tempat di mana sihir dan logika hidup berdampingan. Legenda kuno selalu membisikkan tentang satu jiwa istimewa, sang terpilih.
Jiwa ini tak lahir dari garis keturunan kerajaan. Bukan pula dari para petapa suci. Ia muncul tanpa tanda, namun membawa takdir yang mengguncang dunia. Namanya Aira, seorang gadis desa biasa yang tumbuh di tepi hutan Velmora. Hidupnya sederhana, dipenuhi canda tawa. Namun jauh di lubuk hatinya selalu terasa getaran aneh setiap kali matahari terbenam. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Suatu malam, saat bintang jatuh melintasi langit, Aira melihat bayangan dirinya di danau. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Mata dalam pantulan itu menyala biru terang. Rambutnya terurai seperti api. Dan di dahinya terukir simbol kuno yang hanya ada di gulungan naskah para penjaga kuil. Simbol takdir besar. Keesokan harinya, desa Aira diserang makhluk kegelapan. Makhluk yang seharusnya telah punah ribuan tahun lalu. Dalam kekacauan itu, tubuh Aira diselimuti cahaya emas. Ia terbangun di tengah reruntuhan. Berdiri sendirian, tapi tak lagi lemah. Orang-orang melihatnya dengan mata penuh harap dan takut. Para penjaga kuil datang, sujud di hadapannya, menyebutkan ramalan. Saat dunia mulai retak, jiwa yang tak dicari akan bangkit. Ia bukan yang diminta, tapi yang dibutuhkan. Takdir besar mengalir dalam nadinya. Petik 2. Aira kini berdiri di persimpangan. Menjadi simbol harapan. Atau menolak semuanya dan kembali pada hidup lamanya. Tapi jiwa yang telah terbangun tak bisa kembali tidur. Takdir telah memilihnya, dan ia, dengan segala ketakutan dan keberanian, melangkah ke medan legenda. Jiwa terpilih, takdir besar, di dunia bernama Alfaris, tempat di mana sihir dan logika hidup berdampingan. Legenda kuno selalu membisikkan tentang satu jiwa istimewa. Sang terpilih. Jiwa ini tak lahir dari garis keturunan kerajaan. Bukan pula dari para petapa suci. Ia muncul tanpa tanda, namun membawa takdir yang mengguncang dunia. Namanya Aira, seorang gadis desa biasa yang tumbuh di tepi hutan Velmora. Hidupnya sederhana, dipenuhi canda tawa. Namun jauh di lubuk hatinya selalu terasa getaran aneh setiap kali matahari terbenam. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Suatu malam, saat bintang jatuh melintasi langit, Aira melihat bayangan dirinya di danau. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Mata dalam pantulan itu menyala biru terang. Rambutnya terurai seperti api. Dan di dahinya terukir simbol kuno yang hanya ada di gulungan naskah para penjaga kuil. Simbol takdir besar. Keesokan harinya, desa Aira diserang makhluk kegelapan. Makhluk yang seharusnya telah punah ribuan tahun lalu. Dalam kekacauan itu, tubuh Aira diselimuti cahaya emas. Ia terbangun di tengah reruntuhan. Berdiri sendirian, tapi tak lagi lemah. Orang-orang melihatnya dengan mata penuh harap dan takut. Para penjaga kuil datang, sujud di hadapannya, menyebutkan ramalan. Saat dunia mulai retak, jiwa yang tak dicari akan bangkit. Ia bukan yang diminta, tapi yang dibutuhkan. Takdir besar mengalir dalam nadinya. Petik 2. Aira kini berdiri di persimpangan. Menjadi simbol harapan. Atau menolak semuanya dan kembali pada hidup lamanya. Tapi jiwa yang telah terbangun tak bisa kembali tidur. Takdir telah memilihnya, dan ia, dengan segala ketakutan dan keberanian, melangkah ke medan legenda. Jiwa terpilih, takdir besar, di dunia bernama Alfaris, tempat di mana sihir dan logika hidup berdampingan. Legenda kuno selalu membisikkan tentang satu jiwa istimewa. Sang terpilih. Jiwa ini tak lahir dari garis keturunan kerajaan. Bukan pula dari para petapa suci. Ia muncul tanpa tanda, namun membawa takdir yang mengguncang dunia. Namanya Aira,
seorang gadis desa biasa yang tumbuh di tepi hutan Velmora. Hidupnya sederhana, dipenuhi canda tawa. Namun jauh di lubuk hatinya selalu terasa getaran aneh setiap kali matahari terbenam. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Suatu malam, saat bintang jatuh melintasi langit, Aira melihat bayangan dirinya di danau. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Mata dalam pantulan itu menyala biru terang. Rambutnya terurai seperti api. Dan di dahinya terukir simbol kuno yang hanya ada di gulungan naskah para penjaga kuil. Simbol takdir besar. Keesokan harinya, desa Aira diserang makhluk kegelapan. Makhluk yang seharusnya telah punah ribuan tahun lalu. Dalam kekacauan itu, tubuh Aira diselimuti cahaya emas. Ia terbangun di tengah reruntuhan. Berdiri sendirian, tapi tak lagi lemah. Orang-orang melihatnya dengan mata penuh harap dan takut. Para penjaga kuil datang, sujud di hadapannya, menyebutkan ramalan. Saat dunia mulai retak, jiwa yang tak dicari akan bangkit. Ia bukan yang diminta, tapi yang dibutuhkan. Takdir besar mengalir dalam nadinya. Petik 2. Aira kini berdiri di persimpangan. Menjadi simbol harapan. Atau menolak semuanya dan kembali pada hidup lamanya. Tapi jiwa yang telah terbangun tak bisa kembali tidur. Takdir telah memilihnya. Dan ia, dengan segala ketakutan dan keberanian, melangkah ke medan legenda. Jiwa terpilih. Takdir besar. Di dunia bernama Alvaris. Tempat di mana sihir dan logika hidup berdampingan. Legenda kuno selalu membisikkan tentang satu jiwa istimewa. Sang terpilih. Jiwa ini tak lahir dari garis keturunan kerajaan. Bukan pula dari para petapa suci. Ia muncul tanpa tanda, namun membawa takdir yang mengguncang dunia. Namanya Aira, seorang gadis desa biasa yang tumbuh di tepi hutan Velmora. Hidupnya sederhana, dipenuhi canda tawa. Namun jauh di lubuk hatinya selalu terasa getaran aneh setiap kali matahari terbenam. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Suatu malam, saat bintang jatuh melintasi langit, Aira melihat bayangan dirinya di danau. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Mata dalam pantulan itu menyala biru terang. Rambutnya terurai seperti api. Dan di dahinya terukir simbol kuno yang hanya ada di gulungan naskah para penjaga kuil. Simbol takdir besar. Keesokan harinya, desa Aira diserang makhluk kegelapan. Makhluk yang seharusnya telah punah ribuan tahun lalu. Dalam kekacauan itu, tubuh Aira diselimuti cahaya emas. Ia terbangun di tengah reruntuhan. Berdiri sendirian, tapi tak lagi lemah. Orang-orang melihatnya dengan mata penuh harap dan takut. Para penjaga kuil datang, sujud di hadapannya, menyebutkan ramalan. Saat dunia mulai retak, jiwa yang tak dicari akan bangkit. Ia bukan yang diminta, tapi yang dibutuhkan. Takdir besar mengalir dalam nadinya. Petik 2. Aira kini berdiri di persimpangan. Menjadi simbol harapan. Atau menolak semuanya dan kembali pada hidup lamanya. Tapi jiwa yang telah terbangun tak bisa kembali tidur. Takdir telah memilihnya. Dan ia, dengan segala ketakutan dan keberanian, melangkah ke medan legenda. Jiwa terpilih. Takdir besar. Di dunia bernama Alvaris. Tempat di mana sihir dan logika hidup berdampingan. Legenda kuno selalu membisikkan tentang satu jiwa istimewa. Sang terpilih. Jiwa ini tak lahir dari garis keturunan kerajaan. Bukan pula dari para petapa suci. Ia muncul tanpa tanda, namun membawa takdir yang mengguncang dunia. Namanya Aira. Seorang gadis desa biasa yang tumbuh di tepi hutan Velmora. Hidupnya sederhana, dipenuhi canda tawa. Namun jauh di lubuk hatinya selalu terasa getaran aneh setiap kali matahari terbenam.
Seperti ada sesuatu yang memanggil. Suatu malam, saat bintang jatuh melintasi langit, Aira melihat bayangan dirinya di danau. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Mata dalam pantulan itu menyala biru terang. Rambutnya terurai seperti api. Dan di dahinya terukir simbol kuno yang hanya ada di gulungan naskah para penjaga kuil. Simbol takdir besar. Keesokan harinya, desa Aira diserang makhluk kegelapan. Makhluk yang seharusnya telah punah ribuan tahun lalu. Dalam kekacauan itu, tubuh Aira diselimuti cahaya emas. Ia terbangun di tengah reruntuhan. Berdiri sendirian, tapi tak lagi lemah. Orang-orang melihatnya dengan mata penuh harap dan takut. Para penjaga kuil datang, sujud di hadapannya, menyebutkan ramalan. Saat dunia mulai retak, jiwa yang tak dicari akan bangkit. Ia bukan yang diminta, tapi yang dibutuhkan. Takdir besar mengalir dalam nadinya. Petik 2. Aira kini berdiri di persimpangan. Menjadi simbol harapan. Atau menolak semuanya dan kembali pada hidup lamanya. Tapi jiwa yang telah terbangun tak bisa kembali tidur. Takdir telah memilihnya. Dan ia, dengan segala ketakutan dan keberanian, melangkah ke medan legenda. Jiwa terpilih. Takdir besar. Di dunia bernama Alfaris. Tempat di mana sihir dan logika hidup berdampingan. Legenda kuno selalu membisikkan tentang satu jiwa istimewa. Sang terpilih. Jiwa ini tak lahir dari garis keturunan kerajaan. Bukan pula dari para petapa suci. Ia muncul tanpa tanda, namun membawa takdir yang mengguncang dunia. Namanya Aira, seorang gadis desa biasa yang tumbuh di tepi hutan Velmora. Hidupnya sederhana, dipenuhi canda tawa. Namun jauh di lubuk hatinya selalu terasa getaran aneh setiap kali matahari terbenam. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Suatu malam, saat bintang jatuh melintasi langit, Aira melihat bayangan dirinya di danau. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Mata dalam pantulan itu menyala biru terang. Rambutnya terurai seperti api. Dan di dahinya terukir simbol kuno yang hanya ada di gulungan naskah para penjaga kuil. Simbol takdir besar. Keesokan harinya, desa Aira diserang makhluk kegelapan. Makhluk yang seharusnya telah punah ribuan tahun lalu. Dalam kekacauan itu, tubuh Aira diselimuti cahaya emas. Ia terbangun di tengah reruntuhan. Berdiri sendirian, tapi tak lagi lemah. Orang-orang melihatnya dengan mata penuh harap dan takut. Para penjaga kuil datang, sujud di hadapannya, menyebutkan ramalan. Saat dunia mulai retak, jiwa yang tak dicari akan bangkit. Ia bukan yang diminta, tapi yang dibutuhkan. Takdir besar mengalir dalam nadinya. Petik 2. Aira kini berdiri di persimpangan. Menjadi simbol harapan. Atau menolak semuanya dan kembali pada hidup lamanya. Tapi jiwa yang telah terbangun tak bisa kembali tidur. Takdir telah memilihnya. Dan ia, dengan segala ketakutan dan keberanian, melangkah ke medan legenda. Jiwa terpilih. Takdir besar. Di dunia bernama Alfaris. Tempat di mana sihir dan logika hidup berdampingan. Legenda kuno selalu membisikkan tentang satu jiwa istimewa. Sang terpilih. Jiwa ini tak lahir dari garis keturunan kerajaan. Bukan pula dari para petapa suci. Ia muncul tanpa tanda, namun membawa takdir yang mengguncang dunia. Namanya Aira, seorang gadis desa biasa yang tumbuh di tepi hutan Velmora. Hidupnya sederhana, dipenuhi canda tawa. Namun jauh di lubuk hatinya selalu terasa getaran aneh setiap kali matahari terbenam. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Suatu malam, saat bintang jatuh melintasi langit, Aira melihat bayangan dirinya di danau. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Mata dalam pantulan itu menyala biru terang.
Rambutnya terurai seperti api, dan di dahinya terukir simbol kuno yang hanya ada di gulungan naskah para penjaga kuil. Simbol takdir besar. Keesokan harinya, desa Aira diserang makhluk kegelapan. Makhluk yang seharusnya telah punah ribuan tahun lalu. Dalam kekacauan itu, tubuh Aira diselimuti cahaya emas. Ia terbangun di tengah reruntuhan. Berdiri sendirian, tapi tak lagi lemah. Orang-orang melihatnya dengan mata penuh harap dan takut. Para penjaga kuil datang, sujud di hadapannya, menyebutkan ramalan. Saat dunia mulai retak, jiwa yang tak dicari akan bangkit. Ia bukan yang diminta, tapi yang dibutuhkan. Takdir besar mengalir dalam nadinya. Petik 2. Aira kini berdiri di persimpangan. Menjadi simbol harapan, atau menolak semuanya dan kembali pada hidup lamanya. Tapi jiwa yang telah terbangun tak bisa kembali tidur. Takdir telah memilihnya, dan ia, dengan segala ketakutan dan keberanian, melangkah ke medan legenda. Jiwa terpilih, takdir besar, di dunia bernama Alfaris, tempat di mana sihir dan logika hidup berdampingan. Legenda kuno selalu membisikkan tentang satu jiwa istimewa, sang terpilih. Jiwa ini tak lahir dari garis keturunan kerajaan, bukan pula dari para petapa suci. Ia muncul tanpa tanda, namun membawa takdir yang mengguncang dunia. Namanya Aira, seorang gadis desa biasa yang tumbuh di tepi hutan Velmora. Hidupnya sederhana, dipenuhi canda tawa. Namun jauh di lubuk hatinya selalu terasa getaran aneh setiap kali matahari terbenam. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Suatu malam, saat bintang jatuh melintasi langit, Aira melihat bayangan dirinya di danau. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Mata dalam pantulan itu menyala biru terang. Rambutnya terurai seperti api. Dan di dahinya terukir simbol kuno yang hanya ada di gulungan naskah para penjaga kuil. Simbol takdir besar. Keesokan harinya, desa Aira diserang makhluk kegelapan. Makhluk yang seharusnya telah punah ribuan tahun lalu. Dalam kekacauan itu, tubuh Aira diselimuti cahaya emas. Ia terbangun di tengah reruntuhan. Berdiri sendirian, tapi tak lagi lemah. Orang-orang melihatnya dengan mata penuh harap dan takut. Para penjaga kuil datang, sujud di hadapannya, menyebutkan ramalan. Saat dunia mulai retak, jiwa yang tak dicari akan bangkit. Ia bukan yang diminta, tapi yang dibutuhkan. Takdir besar mengalir dalam nadinya. Petik 2. Aira kini berdiri di persimpangan. Menjadi simbol harapan, atau menolak semuanya dan kembali pada hidup lamanya. Tapi jiwa yang telah terbangun tak bisa kembali tidur. Takdir telah memilihnya, dan ia, dengan segala ketakutan dan keberanian, melangkah ke medan legenda. Jiwa terpilih, takdir besar, di dunia bernama Alfaris, tempat di mana sihir dan logika hidup berdampingan. Legenda kuno selalu membisikkan tentang satu jiwa istimewa, sang terpilih. Jiwa ini tak lahir dari garis keturunan kerajaan, bukan pula dari para petapa suci. Ia muncul tanpa tanda, namun membawa takdir yang mengguncang dunia. Namanya Aira, seorang gadis desa biasa yang tumbuh di tepi hutan Velmora. Hidupnya sederhana, dipenuhi canda tawa. Namun jauh di lubuk hatinya selalu terasa getaran aneh setiap kali matahari terbenam. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Suatu malam, saat bintang jatuh melintasi langit, Aira melihat bayangan dirinya di danau. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Mata dalam pantulan itu menyala biru terang. Rambutnya terurai seperti api. Dan di dahinya terukir simbol kuno yang hanya ada di gulungan naskah para penjaga kuil. Simbol takdir besar. Keesokan harinya, desa Aira diserang makhluk kegelapan.
makhluk yang seharusnya telah punah ribuan tahun lalu. Dalam kekacauan itu, tubuh Aira diselimuti cahaya emas. Ia terbangun di tengah reruntuhan. Berdiri sendirian, tapi tak lagi lemah. Orang-orang melihatnya dengan mata penuh harap dan takut. Para penjaga kuil datang, sujud di hadapannya, menyebutkan ramalan. Saat dunia mulai retak, jiwa yang tak dicari akan bangkit. Ia bukan yang diminta, tapi yang dibutuhkan. Takdir besar mengalir dalam nadinya. Petik 2. Aira kini berdiri di persimpangan. Menjadi simbol harapan, atau menolak semuanya dan kembali pada hidup lamanya. Tapi jiwa yang telah terbangun tak bisa kembali tidur. Takdir telah memilihnya, dan ia, dengan segala ketakutan dan keberanian, melangkah ke medan legenda.